Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Coding. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas video course tentang PHP Basic, di mana kursus ini diadakan oleh Rumah Coding untuk memandu Anda selaku calon-calon developer website supaya lebih bisa mengembangkan ilmu dan mempraktikannya dalam membangun sebuah website menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, jika teman-teman memang ingin sekali mempelajari bagaimana membuat website dari nol, rasanya sangat memerlukan kursus ini. Karena di PHP Basic ini kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman PHP dari nol, dari basic, sehingga teman-teman bisa mengembangkannya lagi dalam proyek-proyek pembuatan website. Tidak hanya itu, di Rumah Coding kedepannya akan menambahkan studi kasus, yaitu aplikasi sekolahku, supaya teman-teman bisa terupgrade ilmunya, dan kursus ini akan selalu disertai dengan studi kasus. Oke, kita lanjut pembahasannya. Sebenarnya apa sih PHP itu ya? Apa sih PHP? Nah, PHP ini merupakan bahasa pemrograman, teman-teman. Ya. Jadi dia merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, di mana PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang open source. Artinya bahasa pemrograman yang gratis, free, dan bebas dikembangkan oleh siapa saja yang ingin membuat website. Nah, PHP sendiri sangat populer digunakan untuk membuat website. Jadi dia khusus tuh. Kalau kita ingin membuat website, kita perlu menggunakan bahasa pemrograman PHP ini. Dan memang sejak awal si PHP ini didesain untuk pengembangan website. Ya, jadi dia belum bisa untuk mobile, belum bisa untuk desktop, dan lain-lain. Kemudian kode PHP ini kedepannya akan dieksekusi pada sisi server. Jika teman-teman ingin membahas tentang sisi klien, itu bisa mengikuti kursus web design atau menggunakan HTML dan lain-lain. Kemudian siapa sih yang menggunakan PHP itu? Wah, banyak. Banyak situs-situs besar yang sudah menggunakan PHP untuk membangun bisnisnya. Misalnya Facebook. Pasti teman-teman punya dong Facebook. Masa yang nggak punya ya? Karena media sosial ini udah sangat besar dan sangat dikenal oleh seluruh dunia. Tapi Facebook ini dia dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Keren kan? Nah, kemudian yang kedua, WordPress. WordPress ini adalah CMS yang paling banyak digunakan karena simple, mudah, dan tanpa pengetahuan coding, banyak orang yang bisa menggunakan WordPress. Ya, itu ya. Dan masih banyak yang lain, bukan cuma WordPress sama Facebook aja. Ada misalnya apa ya? Toko online bisa menggunakan PHP. Bisa juga untuk company profile dan lain sebagainya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir ketika belajar PHP, pasti banyak website-website yang bisa digunakan untuk membangun. Banyak website-website yang bisa kita bangun dengan bahasa pemrograman PHP. Kemudian apa itu PHP file? Jadi PHP file ini mengandung teks, HTML, CSS, dan JavaScript serta kode PHP. Ya. Kode PHP nantinya akan dieksekusi pada sisi server, kemudian hasilnya akan dikirim ke browser sebagai kode HTML. Jadi ketika kita ingin membuat website menggunakan PHP, tidak lepas dari HTML, CSS, JavaScript, jQuery, dan maupun Bootstrap. Ya. Jadi pasti itu ada sisi di mana PHP itu hanya sebagai komunikasi dengan server ataupun database, sedangkan yang berkomunikasi dengan user
itu tetap HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, dan lain-lain. Kemudian file PHP memiliki ekstensi .php. Jadi di belakang nama filenya misalnya contoh latihan, titik, atau .php. Misalnya contoh .php dan seterusnya. Jadi nanti kita ke depannya akan kenal banget tuh dengan ekstensi PHP ini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana si PHP itu bekerja. Ya. Jadi ketika kita berada pada posisi klien atau server, maka kita hanya melihat tampilannya ya. Misalnya contoh saya nginput form register. Nah, ketika saya klik submit atau register, maka kode-kode yang ada di klien yang kita lihat akan merequest melalui HTTP ke dalam server. Ya. Dan untuk merequest ini hanya bisa digunakan oleh PHP. Jadi HTML, CSS, JavaScript itu belum bisa. Tapi kedepannya mungkin JavaScript sudah bisa ya untuk mengakses server, misalnya seperti Node.js, kemudian ada ada Deno dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk saat ini JavaScript yang masih standar itu masih membutuhkan PHP untuk komunikasi antar server. Kemudian server akan mengirimkan hasil request dan dikompil menjadi sebuah HTML. Dengan HTML tersebut, klien atau kita itu bisa melihat hasil dari eksekusi yang telah kita panggil dan kita request sebelumnya. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh PHP? Banyak banget. Misalnya PHP bisa membuat konten halaman website yang dinamis. Maksudnya dinamis itu bisa berubah-ubah. Yang tadinya kata-katanya A bisa kita ubah jadi B. Yang kata-katanya misalnya saya belajar PHP menjadi saya sudah mahir PHP dan lain sebagainya. Kemudian PHP juga bisa melakukan operasi file seperti create, open, baca data, menulis, delete, dan close di sisi server. Dan ini sangat penting jika teman-teman membutuhkan aplikasi berbasis website dan memerlukan sistem penyimpanan data menggunakan database. Itu sangat pentingnya PHP ini. Kemudian PHP juga bisa mengambil data dari form. Jadi kalau kita nginput nih data, misalnya register nama, Wildan, kemudian usia misalnya 17 tahun. Nah, itu kita kirim ke server. Maka si PHP itu bisa ngambil datanya. Nah, keren kan? Dengan bisa mengambil data dari form, itu nanti si PHP akan mengembalikan atau memproses data di server. Kemudian hasilnya bisa kita kasih dalam bentuk HTML lagi. Kemudian PHP bisa mengirim dan menerima cookies. Kemudian PHP juga bisa memanipulasi database, misalnya dalam proses create, misalnya dalam proses read, proses edit, update, dan delete. Kemudian selain kode HTML, PHP juga bisa mengirim output berupa image, audio, video, PDF, dan lain-lain. Yang jelas, ini keren banget. Ya, jadi teman-teman pasti sudah nggak sabar tuh gimana sih pengen belajar PHP basic ini dari nol. Gimana sih cara bikin website dari nol menggunakan PHP. Yuk langsung aja, nggak usah khawatir. Kita terus belajar di video course kali ini. Mengapa PHP? Ya, alasan-alasan kenapa kita harus pakai PHP. Yang pertama adalah PHP bisa berjalan di semua platform. Wih, keren. Baik di Linux, Mac, Windows, itu semua sudah support dengan PHP. Kemudian PHP bisa didukung oleh banyak web server seperti Apache, IIS, Nginx, Laragon, dan lain-lain. Ya. Nanti teman-teman bisa pilih mau pakai web server yang mana. Kemudian PHP juga support ke banyak database. Ya, misalnya MySQL, Oracle, Postgre, SQLite, dan lain-lain. Terus juga PHP gratis. Wah, ini nih yang penting, gratis ya. Jadi bisa digunakan dan open source. Selain itu, PHP juga mudah dipelajari. Jadi bagi teman-teman yang belum punya basic coding sama sekali, insya Allah jika mengikuti tutorial video course kali ini akan dengan mudah mempelajarinya, memahaminya, dan mempraktikannya.
Kemudian kita akan menggunakan versi PHP berapa sih? Jadi teman-teman yang baru kenal banget sama PHP, sekarang PHP versi terbaru itu sudah masuk ke versi ke-7 ya. Jadi PHP 7 ini lebih cepat dari versi sebelumnya, ada perbaikan error handling, support strict type declaration untuk function, kemudian support juga beberapa operator baru seperti spaceship operator seperti ini. Nah, ya. Kita akan menginstal development tool dari PHP itu sendiri ya. Teman-teman bisa menginstal satu persatu, misalnya PHP 7.NET, download Apache 2, Apache 2, MariaDB 10. Nah, atau kalau ribet ya, itu bisa langsung install XMPP. Nah, kalau kita udah install XMPP itu langsung semuanya. Dan pada video course kali ini, selain teman-teman bisa menggunakan XMPP, teman-teman juga bisa menggunakan Laragon kalau di Windows ya. Laragon. Tapi kalau XMPP itu bisa digunakan di Linux, Mac maupun Windows. Nah, karena saya ini sebagai mentornya menggunakan Windows, ya, jadi saya coba menginstal Laragon di komputer saya. Nah, untuk mendukung pembelajaran, ya, jadi saya telah menginstal Laragon. Nah, teman-teman bisa buka di sini, misal Laragon. Ya. Kemudian teman-teman bisa langsung download. Nah, ini ya, mana? Ini adalah Laragon full, kemudian ada Laragon Lite. Atau teman-teman juga bisa menginstal XMPP. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan XMPP ya, kalau misalnya menggunakan Mac, Linux ya, karena ini udah support. Kalau Laragon ini hanya khusus Windows saja. Nah, saran saya teman-teman install XMPP aja, tapi nanti di prosesnya saya akan kasih tahu juga bagaimana perbedaan antara Laragon dan Windows-nya. Oke, kalau sudah install, nah ini seperti ini tampilannya. Saya udah menggunakan Laragon, dan nanti teman-teman itu bisa di Laragon itu langsung masuk ke www ya. Di sini ada www, ya, project www. Nah, di www ini nanti kita akan buat folder namanya PHP Basic. PHP Basic. Nah, di sini nanti kita bikin folder namanya latihan. Dan kita coba bikin folder lagi namanya tugas. Kalau Laragon ditaruhnya di www, tapi kalau di XMPP, saya kebetulan sudah uninstall XMPP, jadi taruhnya di htdoc ya. Taruhnya di htdoc. Nah, oke, kalau sudah menyediakan folder PHP Basic dan membuat folder seperti ini, jangan lupa aktifkan XMPP-nya atau Laragon-nya. Kemudian teman-teman bisa langsung mempelajari atau mencoba ya bagaimana membuat sintak-sintak PHP. Tapi sebelum itu kita akan melanjutkan pada video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, terus tonton video course ini sampai selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.